Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Umi semuanya. Oke, hari ini kita kembali belajar via share video tematik 3F ya. Sekarang anak-anak Umi silakan buka buku tematiknya dan siapkan pensil serta penghapus ya. Halaman 92 subtema 3 energi alternatif. Jadi kita akan belajar apa sih energi alternatif, seperti itu ya. Coba langsung buka halaman 92. Sebelum kita memulai pembelajaran kita, sama-sama anak-anak Umi kita membaca doa terlebih dahulu. Doa ya di rumah masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, selanjutnya buka halaman 92 di kegiatan Ayo Amati. Jadi silakan amati. Di sini ada Edo dan temannya ya, sedang bermain layang-layang. Nah, pertanyaan di sampingnya, apa yang menyebabkan layang-layang bisa terbang? Ayo, pasti kalian sudah mengerti ya. Sudah tahu yang menyebabkan layang-layang bisa terbang adanya angin atau udara ya. Nah, selanjutnya apa sih manfaat angin yang telah kamu pahami? Jadi, anak-anak Umi, menurut anak-anak Umi, angin itu apa sih manfaatnya? Selain bisa menerbangkan layang-layang, apalagi? Nah, bisa juga menggerakkan kapal berlayar di lautan ya. Bisa juga membantu perkembangbiakan tumbuhan. Kemudian angin juga bisa menentukan arah. Dan selanjutnya angin juga bisa membantu pesawat terbang. Nah, di bawahnya ada kegiatan Ayo Membaca ya. Ayo membaca di sini ada energi alternatif dan penggunaannya dalam kehidupan sehari-hari. Untuk lebih jelasnya anak-anak Umi bisa baca juga ya. Jadi lebih mengerti. Nah, energi alternatif, judul besarnya adalah energi alternatif. Jadi energi alternatif itu adalah energi yang dapat menggantikan energi yang lain. Dan biasanya juga mudah diperoleh karena tersedia di mana-mana, serta dia tidak mudah habis ya. Salah satu kelebihan energi alternatif yang tidak dimiliki oleh energi dari minyak bumi adalah ramah lingkungan. Jadi energi alternatif ini adalah energi yang ramah lingkungan. Energi alternatif biasanya tidak menghasilkan polusi. Oke, itu ya, dan tidak akan habis meskipun terus-menerus digunakan. Contohnya apa? Matahari, angin, dan juga air. Itu energi yang bisa kita gunakan terus ya. Allah menciptakan matahari, Allah menciptakan angin dan air sampai tidak ada batas habis ataupun batas masanya ya. Selalu ada dan selalu ada. Selalu kita butuhkan, selalu kita perlukan untuk kehidupan di muka bumi ya, kehidupan makhluk hidup. Nah, matahari yang pertama. Matahari adalah sumber energi panas dan energi cahaya. Tersedia dalam jumlah banyak dan tidak akan pernah habis. Sinar matahari ditangkap oleh panel-panel surya dan diubah menjadi listrik. Bisa dilihat di gambar ya, sumber energi terbesar adalah matahari. Kemudian yang kedua adalah angin. Angin adalah sumber energi gerak. Energi gerak pada angin sudah dimanfaatkan manusia sejak zaman dahulu ya, di mana para nelayan dan penjelajah dunia zaman dulu memanfaatkan angin untuk menggerakkan perahunya. Kemudian air tentunya sangat kita perlukan ya, kita butuhkan sekali. Karena mengapa? Air adalah yang dimanfaatkan juga untuk menghanyutkan seluruh makhluk hidup, menghanyutkan kayu-kayu, gelondongan yang ditebang ya, penggilingan kayu yang letaknya di pinggir sungai, itu memudahkan semua pekerjaan juga dari air. Kemudian panas bumi berasal dari dalam bumi. Bumi berbentuk bulat dan tersusun dari lapisan ya. Lapisan-lapisan di bawah bumi itu banyak sekali.
Nah, di dalam lapisan tersebut ada lapisan paling inti bumi, terbentuk dari lapisan batuan panas, di mana di beberapa tempat air tanah mengalir melewati lapisan batuan panas sehingga air tanah tersebut mengalami penguapan. Nah, jadi uap air yang memancar ini disebut geyser. Geyser merupakan sumber energi panas yang sangat besar. Selanjutnya yang terakhir, energi alternatif dan penggunanya dalam kehidupan sehari-hari adalah tumbuhan dan hewan. Tumbuhan dan hewan yang menghasilkan material yang disebut bahan bakar biomasa, contohnya adalah kayu, kotoran ternak, kemudian biji jarak yang dikenal dengan biodiesel. Jadi ada 5 energi alternatif dan penggunaannya yang sering kita gunakan di kehidupan sehari-hari ya. Itu saja untuk halaman 92 sampai 93. Oke. Untuk halaman 94 ya, ini kembali belajar tentang jam, pengurangan jam ya. Sama seperti contoh-contoh di subtema 2 dan juga subtema 1. Untuk aktivitas individu tidak usah dikerjakan, kita langsung saja ke halaman 96 ya. Ini intinya sama seperti yang kita kerjakan di via Zoom ya. Jadi di sini ada pengurangan, dimana contohnya adalah Edo memulai membaca 6:15, kemudian Edo selesai membaca 7:10. Jadi kegiatan yang terakhir dikurang kegiatan awal, akhir membaca dikurang memulai membaca. Nah, berhubung di sini kegiatannya tidak bisa dikurangkan ya, dimana yang bagian waktu selesai itu 07.10 dikurang 06.15, yang di atas itu lebih kecil, lebih besar. Jadi kita harus ubah dari jam ke menit. Bagaimana ngubahnya? 07:10 ini bisa dibuat 06:70 menit ya. Nah, 06:15 ini tetap tidak usah diubah. Karena angka yang di atas sudah lebih besar dari angka yang di bawahnya, maka kita bisa mengurangkannya. Ini setelah mengalami perubahan, jadi langsung bisa dikurangkan. 0 kurang 5 itu nggak bisa ya, jadi minjam sama si angka 7. 10 kurang 5 5, sisa 7 adalah 6, jadi 6 kurang 1 5, kemudian 6 kurang 6 0, 0 kurang 0 0. Jadi kegiatan Edo ini adalah membutuhkan waktu lama sebanyak 55 menit ya. Kalau seandainya bagian atas itu lebih kecil seperti contoh ini, anak-anak Umi harus buat ke waktu menit, jadikan menit supaya bisa dikurang dengan angka yang bawah ya. Nah, coba kita langsung saja lihat contoh halaman 97 ya, di kegiatan ayo berlatih. Langsung di ayo berlatih, yang bagian atas itu sama saja ya. Kita langsung ke nomor 1. Nah, di sini Umi akan jelaskan waktu mulai kegiatan 05.23, waktu berakhirnya 06.15. Nah, di sini kan 06.15 dikurang 05.23. Bagaimana ini Umi? Ini tidak bisa dikurangkan karena yang atas ini lebih kecil angkanya daripada yang bawah. Jadi 06.15 ini harus kita ubah menjadi menit semua. 06.15 kita ubah menjadi 05.75 ya. Diambil 1 jam ya. 1 jam. Ini kan 6 jam. Kita ambil 1 jam jadi 5. Kurangkan. Nah, untuk 15 ini ditambah 1 jam yang kita ambil tadi ditambah 60. 60 tambah 15 adalah 75. Nah, setelah kita ubah maka akan mendapatkan hasilnya jika dikurangkan langsung ke bawah ya. 05.23. Bisa kan dikurangkan? 5 kurang 3 itu 2, 7 kurang 2 5, 5 kurang 5 0, 0 kurang 0 0. Jadi hasilnya adalah 52 menit untuk yang contoh nomor 1. Ini kalau pengurangan jamnya lebih kecil bagian atas daripada yang bawah ya, jadi kita harus ubah
Nah, coba yang kedua. Yang kedua adalah 0530 ya. Kegiatan akhir dikurang kegiatan awal. Mulai 0315. 0315. Nah, kira-kira bisa nggak Umi? Bisa nggak kita kurangkan? Bisa ya. 0 kurang 5, ini kan 0 nggak bisa kurangkan sama 5. Jadi 0 minjam sama angka 3. 0 jadi 10 ya, totalnya 10 kurang 5 adalah 5. 3 sudah dipinjam sama si 0, jadi sisanya 2. 2 kurang 1 1. 5 kurang 3 2. Jadi berapa? 2 jam lewat 15 menit ya. Untuk nomor 2 jam lewat 15 menit. Nah, coba nomor 3 ya, sekali contoh satu lagi. Nomor 3 0417 mulai kegiatan, kemudian akhir kegiatan 0625. Jadi 0625 dikurang 0417. Oke, ini bisa nggak Umi dikurangkan? Ini bisa dikurangkan ya. Kenapa? 25 lebih besar daripada 17, jadi bisa dikurangkan, tidak perlu kita ubah ke menit. 5 kurang 7 itu memang nggak bisa, kita harus pinjam dari angka 2. 15 kurang 7 8 ya. 8 2 sudah dipinjam sama si 15, jadi 1 ya. 1 kurang 1 0. 6 kurang 4 adalah 2. Jadi nomor 3 waktunya adalah 2 jam lewat 8. Oke. Nah, untuk nomor 4 kemudian sampai nomor 10 silakan anak-anak Umi berlatih soalnya ya, kerjakan sendiri. Kalau sudah bisa berarti anak-anak Umi sudah paham. Itu saja ya. Untuk pembelajaran tematik kita hari ini kita cukupkan sampai 97 sampai dengan 98 kegiatannya. Jika ada yang mau bertanya silakan japri Umi ya. Jika tidak ada, langsung saja fotokan hasil pengurangan dari 4 sampai dengan 10. Oke, jika ada salah kata Umi mohon maaf, kepada Allah Umi mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.